Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Ketika Medusa melihat ke atas, pakaian gadis kecil itu nampak bergoyang dan seekor ular kecil 7 warna keluar dari balik bajunya. Ular itu melingkar di atas lengan gadis kecil itu saat dia mendesis dan menjulurkan lidah ularnya. Di puncak menara batu, nampak Xiaoyan duduk di panggung batu dengan api hitam lonjak di tubuhnya. Sudah setahun kamu belum bangun. Demi Sun Er ataupun anak Cailin, kamu harus segera bangun. Gumam Xiaoyi dengan lembut dan menggelengkan kepalanya. Xiaoyi baru saja akan berbalik ketika wajahnya tiba-tiba menegang saat melihat jari Xiaoyan sedikit bergerak. Saat ini cukup banyak murid pavilion bintang jatuh yang berkumpul di tempat pelatihan dekat gunung menara batu. Mulan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Wajahnya agak tegas saat dia mengawasi murid yang berlatih. Matanya sesekali akan beralih ke gunung menara batu di mana Xiaoyan berada. Senior Mulan, gunung di belakang sudah ditutup selama setahun. Apa senior tahu kapan itu akan dibuka lagi? Tanya seorang murid di belakangnya. Sepertinya guru pun tidak tahu masalah ini, kata Mulan menggelengkan kepalanya. Ketika mereka semua bersiap untuk kembali berlatih, seluruh gunung nampak bergetar. Getaran yang tiba-tiba ini segera menimbulkan keributan yang cukup besar. Banyak tatapan tiba-tiba beralih ke menara batu di tempat Xiaoyan berada. Ini adalah riak energi yang dipancarkan dari tempat menara batu. Gumam Mulan terkejut saat merasakan riak energi yang dipancarkan dari menara batu. Getaran menara batu juga menarik perhatian banyak ahli di dalam pavilion bintang jatuh. Mereka segera bergegas keluar dari berbagai tempat dan melesat ke langit. Mereka nampak terkejut dan tidak yakin saat melihat ke arah gunung dekat menara batu. Namun mereka samar-samar bisa merasakan douci yang sangat menakutkan. Youlau dan Feng Zunzi juga dengan cepat muncul di langit. Mata mereka melihat keributan di menara batu. Kegembiraan liar segera melintas di wajah mereka setelah merasakan douci yang menakutkan. Apa dia akhirnya akan bangun? Gumam Xiaoyi dengan kegembiraan dan keterkejutan lonjak di wajahnya saat merasakan douci yang kuat yang terus merembes keluar dari tubuh Xiaoyan. Api hitam yang menyelubungi tubuh Xiaoyan tiba-tiba menyebar ke seluruh menara batu. Xiaoyi ragu sejenak sebelum bergerak dan bergegas keluar dari menara batu karena suhu yang sangat tinggi dari api 3000 membakar. Api hitam yang menembus menara batu tiba-tiba meledak. Akhirnya berubah menjadi naga hitam raksasa yang meliuk-liuk dan menutupi seluruh menara batu. Naga hitam tiba-tiba meraung ke langit menyebabkan langit menjadi terdistorsi. Pilar besar kekuatan bintang berkumpul di langit sebelum akhirnya menembus penghalang spasial dan mendarat di tubuh naga hitam. Kekuatan bintang yang besar itu seketika diserap tubuh naga hitam menyebabkan tubuhnya tiba-tiba memancarkan gelombang cahaya yang sangat terang sebelum akhirnya menembakkan cahaya yang menyilaukan ke segala arah. Di saat yang sama, Xiaoyan perlahan muncul di atas kepala naga besar yang meliuk-liuk di depan banyak tatapan tertegun. Ini adalah Douci seorang Dojun. Orang ini terlalu menakutkan. Dia benar-benar berhasil menembus kelas Dojun. Gumam Mulan bergetar saat dia merasakan kekuatan Dojun yang menyebar. Itu memang Xiaoyan, kata Feng Zunzi kegirangan. Youlau tersenyum dan mengangguk dengan kegembiraan melonjak di matanya. Anak kecil ini memang beruntung. Dia bahkan telah menerobos kelas Dojun, kata Feng Zunzi tersenyum. Jika bukan karena kekuatan cahaya bintang, kemungkinan perlu 2 tahun untuk menerobos, kata Youlau tersenyum. Sementara semua orang tertegun. Naga besar yang meliuk di langit perlahan menghilang dan Xiaoyan akhirnya muncul di depan pandangan semua orang. Apakah ini kekuatan Dojun? Gumam Xiaoyan saat merasakan kekuatan yang menyebar di dalam tubuhnya. Dia mengulurkan tangannya dan mengepalkannya. Seketika ruang di depannya tiba-tiba menjadi tertekan dengan cara yang aneh. Bahkan tubuh seorang dojong yang kuat akan hancur berkeping-keping. Senyuman perlahan muncul di wajah Xiaoyan saat dia merasakan kekuatan doucinya yang luas. Beberapa sosok segera melintas dan muncul di samping Xiaoyan. Kamu akhirnya bangun, kata Feng Zunzi seraya menepuk pundak Xiaoyan. Terima kasih Feng Tua, kata Xiaoyan tersenyum dan menangkupkan tangannya. Kamu harus berterima kasih pada gurumu. Dia kurang beristirahat selama 1 tahun ini, kata Feng Zunzi melambaikan tangannya. Xiaoyan menoleh ke arah Youlau yang tersenyum di sampingnya saat mendengar itu. Untuk sesaat dia tidak bisa berkata-kata. Beruntung kamu sudah bangun. Tidak perlu memikirkan masa lalu, kata Youlau tersenyum. Xiaoyan juga tersenyum saat mendengar itu. Dia dengan cepat menenangkan emosi di dalam hatinya dan melihat tubuh Youlau yang ilusi sebelum berbicara dengan cemas. Guru, aku saat ini telah menelan 3 jenis api surgawi. Aku sudah memiliki kemampuan untuk membantumu memperbaiki tubuh. Masalah memperbaiki tubuh tidak mendesak.
Yao Chen telah kehilangan cukup banyak inti energi spiritual sebelum memurnikan tubuhnya. Kita harus mengisi kembali energi ki spiritual yang hilang. Jika tidak, kekuatannya tidak akan meningkat, kata Feng Zunzi. Energi ki spiritual, gumam Xiaoyan terkejut. Jiwa-jiwa yang ditangkap oleh sekte jiwa akan diambil ki spiritual mereka. Ki spiritual ini adalah kehidupan jiwa. Setelah ki spiritual hilang, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada jiwa. Ekspresi Xiaoyan langsung tenggelam saat mendengar itu. Dia segera teringat rantai hitam yang mengikat Youlau saat itu. Rantai itu sebenarnya digunakan untuk menyerap energi ki spiritualnya. Bagaimana kita bisa mengisi kembali ki spiritualnya? Tanya Xiaoyan dengan ekspresi serius. Ki spiritual adalah fondasi jiwa, sangat sulit untuk diubah dengan kekuatan luar. Namun ada dua barang unik di benua ini yang dapat memperbaiki ki spiritual, kata Feng Zunzi. Dua yang mana? Kata Xiaoyan buru-buru bertanya. Buah bayi jiwa dan jamur surgawi naga spiritual. Sayangnya kedua barang itu sangat langka keberadaannya. Selama 1 tahun ini, aku telah mengirim beberapa orang untuk mencarinya. Namun, kata Feng Zunzi menggelengkan kepalanya. Hati Xiaoyan nampak suram saat mendengar itu. Jika Youlau tidak dapat mengisi kembali ki spiritualnya, itu berarti dia tidak akan dapat memiliki tubuh. Apakah tidak ada cara lain? Tanya Xiaoyan. Feng Zunzi dan lainnya nampak diam saat mendengar itu. Seorang panatua di samping ragu sejenak sebelum berbicara. Buah bayi jiwa itu dikabarkan adalah peninggalan kuno yang telah menyebabkan keributan baru-baru ini. Peninggalan kuno? Apa ada beritanya? Tanya Xiaoyan menoleh ke arah panatua itu. Dari mana kamu mendapatkan berita itu? Tanya Feng Zunzi tertegun. Dari kabar yang ada. Beberapa ahli telah mencoba menerobos masuk ke dalam peninggalan kuno untuk mengambil buah jiwa itu. Tetapi mereka akhirnya mundur dengan menyedihkan, kata panatua itu. Buah jiwa memang sesuatu dari zaman kuno. Xiaoyan, kamu benar-benar beruntung kali ini, kata Feng Zunzi tersenyum. Jangan terlalu senang dulu. Buah jiwa ini telah menarik cukup banyak ahli dari benua. Bukan hal yang mudah untuk mengambil harta seperti itu dari dalam peninggalan kuno itu. Tidak ada yang tahu berapa banyak dojong atau dojun yang telah mati di sana, kata Youlau. Sebenarnya apa yang terjadi pada peninggalan kuno ini? Gumam Xiaoyan bertanya. Mari kita turun dulu dan bicarakan di dalam. Cukup banyak hal telah terjadi di dataran tengah selama kamu tidak sadarkan diri 1 tahun ini, kata Feng Zunzi. Xiaoyan mengangguk saat mendengar itu. Dia menoleh dan tersenyum ke arah Xiaoyi, yang mengikuti di belakangnya. Pemilik peninggalan kuno itu mungkin adalah seorang doseng. Setiap kali peninggalan kuno itu muncul, itu akan menimbulkan pertarungan berdarah. Kamu juga harus tahu betapa menariknya benda kuno yang ditinggalkan oleh seorang doseng. Mantra api yang kamu latih juga adalah harta kuno yang aku dan Yao Chen dapatkan setelah mengalami pertempuran berdarah saat itu. Namun peninggalan kuno kali ini lebih merepotkan karena muncul di dalam wilayah binatang magis, kata Feng Zunzi. Ini memang cukup merepotkan, gumam Xiaoyan mengangguk. Namun sekte jiwa telah menemukan buah bayi jiwa di dalam peninggalan kuno itu, dan pasti akan bertindak, kata Feng Zunzi dengan suara yang dalam. Serahkan masalah buah jiwa itu padaku. Aku akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan buah jiwa itu, kata Xiaoyan. Itu terlalu berbahaya. Kamu tidak mengerti betapa kejamnya pertarungan di dalam peninggalan kuno semacam itu. Lagi pula, kamu masih perlu menyelamatkan ayahmu, kata Youlau. Tenang guru, aku tahu batasanku. Bahkan jika aku bertemu dengan Taixing kali ini, aku juga bisa mundur dengan aman, kata Xiaoyan tersenyum. Dia tidak menunggu Youlau untuk berbicara sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Feng Zunzi. Feng Tua, tolong bantu aku siapkan peta wilayah peninggalan kuno itu, kata Xiaoyan. Feng Zunzi melirik Youlau yang nampak muram sebelum mengangguk dan berbicara. Meskipun aku juga khawatir, kamu memang orang yang terbaik saat ini. Kami hanya dapat mengandalkanmu kali ini. Selain itu, bawa Mulen bersamamu. Klannya juga berada di dalam wilayah binatang. Mereka mungkin bisa memberikan sedikit bantuan, kata Feng Zunzi. Karena kamu bersikeras, guru tidak akan menghentikanmu. Jika kamu bertemu dengan situasi berbahaya, kamu harus segera mundur, kata Youlau. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk saat mendengar itu. Di atas punggung bangau putih nampak Xiaoyan dan lainnya sedang duduk di atasnya. Betapa tidak menyenangkan di wilayah binatang. Mengapa kita pergi ke sana? Gumam Jian mengeluh. Xiaoyan hanya tersenyum saat mendengar itu. Xiaoyi juga tersenyum tipis. Saat ini luka Xiaoyan benar-benar sembuh, menyebabkan dia menjadi benar-benar santai. Xiaoyan melemparkan botol giok ke arah Jian. Kegembiraan muncul di wajah Jian saat menerima botol giok itu. Dia menuangkan yawan ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Tempat itu tidak menyenangkan untuk dikacaukan seperti dataran tengah. Karena peninggalan kuno telah muncul di wilayah binatang, kamu harus bersiap untuk pertempuran berdarah jika kamu ingin mendapatkan harta itu, kata Jian. Mulen,
Suku binatang apa saja yang ada di dalam wilayah binatang? Kata Soyan mengabaikan kata Jian, dan mengalihkan pandangannya ke arah Mulen. Cukup banyak suku binatang magis di sana. Namun ada 3 suku binatang yang besar di sana. Mereka adalah suku Ibis Phoenix, suku 9 Piton, dan suku Naga Kuno. Kamu harus lebih berhati-hati pada suku Ibis Phoenix. Saat itu kamu dapat menyembunyikan darah Phoenix kuno dari Feng Qiner. Namun jika kamu bertemu dengan ahli kuat dari Ibis Phoenix, akan sangat sulit untuk menyembunyikannya. Ada banyak ahli dalam suku itu dan sangat menakutkan. Meskipun kamu saat ini telah maju ke kelas Dojun, kamu hanya dapat menahan diri dalam menghadapi faksi yang menakutkan itu, kata Mulen dengan wajah yang serius. Xiaoyan hanya mengusap dagunya saat mendengar itu. Suku Ibis Phoenix bukan apa-apa. Xiaoyan, kamu tidak perlu takut. Dengan adanya aku di sini, aku akan membiarkan mereka semua tidak dapat kembali jika mereka berani datang, kata Jian seraya mengunyah Yawan dengan senang. Mulen nampak tercengang dan melirik Jian saat mendengar itu, meski dia tidak yakin tentang Jian. Namun dari cara Feng Zunzi dan lainnya memperlakukannya, sepertinya latar belakang gadis kecil ini cukup kuat. Xiaoyan melirik Jian dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Meskipun Jian adalah suku naga kuno, namun dia masih terlalu kecil untuk menakut-nakuti suku Iblis Phoenix hanya dengan mendengar namanya. Tenang, aku akan memikirkan cara untuk menyembunyikan darah Phoenix kuno itu, kata Soyan tersenyum. Itu bagus. Menyinggung Iblis Phoenix di wilayah binatang akan sangat merepotkan. Bagaimanapun suku yang kuat akan memiliki banyak suku tambahan, seperti suku burung mitos hijau Klenku, yang memiliki hampir 10 suku tambahan di wilayah binatang ini, kata Mulen. Suku yang jumlahnya paling banyak di dalam wilayah binatang adalah suku 9 Piton. Namun bertambahnya jumlah garis keturunan dari 9 Piton menjadi semakin tidak murni. Adapun mengenai suku naga kuno yang paling misterius, aku belum pernah mendengar mereka memiliki suku pembantu tambahan. Ini mungkin karena mereka sangat kuat dan tidak tertarik. Jika tidak, akan ada cukup banyak suku kuat yang bersedia bergabung dengan mereka, kata Mulen dengan kegaguman melintas di wajahnya saat dia menyebutkan naga kuno. Jian hanya melebarkan mulutnya saat mendengar itu dan menuangkan Yawan terakhir ke dalam mulutnya. Dia mengunyah beberapa kali sebelum menepuk perutnya dengan sikap puas. Suku Iblis Phoenix tidak sekuat yang kau gambarkan. Ada juga beberapa binatang buas yang kuat namun tidak menunjukkan kekuatan mereka. Apalagi semuanya memiliki garis keturunan dari zaman kuno. Jika leluhur Iblis Phoenix kuno masih ada, mereka mungkin masih layak untuk sombong. Sayangnya leluhur mereka sudah tidak ada lagi di benua ini. Selain itu, naga kuno bukannya tidak memiliki suku tambahan. Hanya saja kamu tidak menyadarinya, kata Jian. Mulen sedikit melebarkan mulutnya saat mendengar kata Jian. Iblis Phoenix kuno adalah nama yang sesekali dia baca di buku kuno. Namun dia tidak menyangka nama itu akan diucapkan dari mulut gadis kecil ini. Suku burung mitos hijau Klenku juga memiliki reputasi. Jika naga kuno juga memiliki suku tambahan, bagaimana mungkin saya tidak tahu tentang masalah sepenting itu? Kata Mulen yang tidak mau diberi pelajaran oleh seorang gadis kecil dan segera membalas. Suku burung mitos hijau? Kata Jian mengangkat alisnya. Matanya sedikit aneh saat dia melihat Mulen sebelum tertawa, dan benar-benar berhenti berbicara. Kamu, kata Mulen merasa sedikit marah saat melihat sikap Jian. Xiaoyan di sampingnya buru-buru menghentikannya. Peninggalan kuno adalah wilayah suku 9 Piton. Para ahli 9 Piton pasti akan turun tangan. Pada saat itu pertarungan besar pasti akan terjadi, kata Mulen sedikit marah ketika melihat wajah Jian yang tidak peduli. Dia langsung duduk dan menutup matanya. Jian mengabaikannya. Dia menggunakan Xiongjan di sampingnya sebagai sandaran dan tertidur. Setelah beberapa waktu terbang, mereka akhirnya tiba di pegunungan binatang magis. Banyak sosok yang terbang melintasi langit dan bergegas menuju pegunungan ketika mereka baru saja sampai. Kita sudah sampai di pegunungan. Ada 2 panatua di sini. Kita harus bertemu dengan mereka dulu. Apa yang kamu katakan? Kata Mulen. Xiaoyan mengangguk sedikit saat mendengar itu. Mulen mengeluarkan batu giok setelah melihat Xiaoyan mengangguk dan dengan lembut menghancurkannya. Sesaat kemudian seorang panatua meluncur dari pegunungan dan muncul di atas kelompok Xiaoyan. Panatuahu menghela napas lega saat melihat kelompok Mulen yang datang. Panatuahu, apa yang terjadi? Di mana Panatuaci? Kata Mulen terkejut ketika dia melihat penampilan Panatuahu yang nampak kusam. Keberuntungan Panatuaci dan saya tidak buruk. Kami menemukan puncak gunung yang berada di dekat peninggalan kuno. Namun saat akan memimpin beberapa murid untuk membangun kemah, kami bertemu dengan orang-orang dari Paviliun Petir Angin, kata Panatuahu dengan marah. Paviliun Petir Angin. Gumam Xiaoyan mengangkat alisnya saat mendengar nama musuh lama. Mereka berani menyerang. Sepertinya mereka menjadi semakin sombong dengan mengandalkan hubungannya dengan suku Iblis Phoenix, kata Mulen dengan marah.
Tidak ada pilihan. Kali ini ketua pavilion petir angin, Lei Junju yang telah datang sendiri, dan kami berdua langsung disingkirkan. Bahkan Panatuachi telah terluka oleh mereka. Saat ini beberapa murid sedang merawatnya, karena itu saya datang sendirian, kata Panatuahu yang wajahnya menunjukkan ketidakpuasan. Sikap sombong dari pavilion petir angin telah menyebabkan dia menjadi sangat marah. Mulen mengerutkan keningnya dan menoleh ke arah Xiaoyan. Guru berkata bahwa kamu akan bertanggung jawab atas segalanya di sini, kata Mulen dengan lembut. Panatuahu menoleh ke arah Xiaoyan saat mendengar itu, dan menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan hormat. Kamu pasti murid pribadi dari ketua pavilion. Kepala junior Xiaoyan bukan? Aku Panatuahu menyapa kepala junior. Panatuahu terlalu sopan. Panggil saja aku Xiaoyan, kata Xiaoyan tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia melirik Mulen yang menatapnya dari belakang. Mari kita pergi dan melihat Panatuachi dulu, kata Xiaoyan. Aku akan memimpin jalan, kata Panatuahu mengangguk dan memimpin jalan. Xiaoyan, apa yang harus kita lakukan? Pavilion petir angin sama sekali tidak memberikan wajah apapun. Jika kita tidak melakukan apapun, kemungkinan besar kita akan menjadi lelucon orang lain, kata Mulen dengan lembut. Xiaoyan hanya tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun. Namun melihat senyuman itu, Mulen merasa sedikit tenang. Dia tahu jika Xiaoyan tidak akan diam saja. Semua orang mengikuti Panatuahu melalui pegunungan yang luas. Saat ini pegunungan telah menjadi ramai dengan manusia yang padat dan berisik sepanjang hari. Setelah melewati pegunungan beberapa saat, mereka akhirnya berhenti di sebuah bukit kecil. Ada 20 murid pavilion bintang jatuh yang menjaga bukit ini. Namun saat ini mereka terlihat cukup tertekan dan geram. Hal ini disebabkan oleh pavilion petir angin yang telah mengusir mereka. Kembalinya Panatuahu menyebabkan perhatian semua murid tertahan. Ketika mereka melihat kelompok Mulen dan menjadi sedikit bersemangat, mata mereka segera berhenti pada Xiaoyan. Mereka sudah lama mendengar tentang Xiaoyan yang telah menimbulkan keributan di Menara Batu. Kepala junior, maafkan aku karena tidak dapat menyambut kedatanganmu, kata Panatuachi yang agak pucat dan terbatuk menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan perlahan berjalan mendekati Panatuachi. Dia memeriksa tangan Panatuachi dan memeriksa luka-lukanya. Cederamu cukup serius. Siapa yang menyerangmu? Tanya Xiaoyan. Ketua Pavilion Petir Utara, Fei Tian, kata Panatuachi. Xiaoyan terkejut saat mendengar nama itu. Dia mengeluarkan pil obat dan menyerahkannya pada Panatuachi. Ada berapa banyak dojun di pihak mereka? Tanya Xiaoyan. Hanya Lei Junju saja, kata Panatuahu. Xiaoyan sedikit mengangguk saat mendengar itu sebelum berbalik dan berjalan di depan mata semua orang. Ayo pergi, saatnya menghancurkan tempat mereka, kata Xiaoyan. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.